warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arli Cayawati, SPD, dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh Pak Edi Susanto MPD. Beliau adalah guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan kelas 12 di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Arli. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Iya. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Iya, yang Bu. akan Bapak lakukan di kelas, Iya. atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas yang nantinya Bapak akan mengajar di dalamnya. Oke. Ya. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan. Baik, Bu. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal. Iya. Ya, jadi sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, Iya. agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik Pak buat peserta didik Iya. Bapak nanti. Baik. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Edi. Iya. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Iya. Ya, jadi sebenarnya Pak, tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Iya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, di sini ada 4 tujuan ya Bu ya. Yang pertama, mengidentifikasi perintah pada SketchUp, yaitu modeling, di mana untuk penggambaran 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan prinsip-prinsip gambar 3D itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan perintah-perintah yang ada pada SketchUp. Dan yang keempat adalah membuat gambar 3D dengan aplikasi SketchUp. Seperti itu Bu. Oh Jadi ada 4. Baik, jadi ada 4 tadi ya jumlah tujuan pembelajaran yang ada di RPP Pak Edi. Iya. Iya. Terus Pak, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan nanti saat observasi? Baik, Bu Arli, jadi untuk area pengembangannya sendiri, saya menggunakan 2 aspek ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk yang pertama, aspek pengetahuan, saya berharap atau nanti siswa itu mampu mengidentifikasi perintah-perintah pada SketchUp. Nah, dan untuk menjelaskan prinsip-prinsip gambar 3 dimensi. Kemudian untuk yang kedua adalah area keterampilan, yaitu siswa mampu menggunakan perintah pada aplikasi SketchUp itu sehingga mampu membuat gambar 3 dimensi dengan SketchUp modeling seperti itu. Luar biasa Pak. Iya. Jadi tadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Edi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan, Iya, Pak ya. Begitu. Ya. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Ya, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke. Baik Bu Arli, jadi untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu, nanti ada 3 kelompok, sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan dari siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran project based learning, adalah proses pembelajaran yang memang nanti akan menghasilkan sebuah produk ya. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok terlebih dahulu, kemudian nanti ada tanya jawab, juga nanti diakhiri dengan ada penugasan untuk praktik seperti itu.
Oh ya, baik Ya. Kak Edi. Jadi tadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Iya. kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran Iya. sosial emosional. Betul. Dan kemudian model pembelajarannya PJBL ya Pak ya, PJBL. Project Based Learning. Iya. Dan juga metode yang digunakan itu tadi ada diskusi kelompok, ada penugasan, ada tanya jawab ya Pak ya? Iya. Iya. Betul. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang nanti akan Bapak gunakan di dalam kelas? Baik, karena ini nanti sifatnya adalah produk ya, hasil akhirnya. Jadi nanti akan saya berikan beberapa contoh-contoh gambar rumah 3 dimensi yang bisa menjadi literatur. Kemudian tutorial bagaimana cara menggunakan SketchUp. Kemudian juga LKPD juga sudah saya siapkan. Kemudian tentu saya menyiapkan PowerPoint dan laptop untuk pelengkap. Oh ya, oh ya baik ya. Kalau untuk waktunya nih Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jamnya Pak? Jamnya Baik, berapa? kebetulan saya hari Selasa besok ya Bu ya, jam pertama sampai jam ke-6 itu saya ada di kelas 12 DPIB. Nanti saya mengajar di sana. Oh ya baik. Jadi Selasa itu tanggal 30 Januari 2024, nanti jamnya ke 5.6 ya Pak ya, di kelas DPIB 2. Iya. Ya. Gitu Bu. Baik Pak Edi, jadi setelah saya lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan terakhir ya Pak ya? Iya. Iya. Yaitu percakapan pasca observasi. Nanti kita akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sujatmoko. Oh iya, biasa dipanggil Pak Moko. Siap. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini apa? Baik Bu Arlik, jadi dari hasil percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran ya tentang media apa nanti yang akan saya gunakan, kemudian metode nanti yang akan saya terapkan, dan dalam pembelajaran nanti insya Allah sudah saya persiapkan semuanya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya baik Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Ya, sampai bertemu di kegiatan observasi ya Pak ya. Tadi di hari Selasa tanggal 30 Januari 2024. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Arlik. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ini. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Tabi pun. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah sehat semuanya ya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan dipimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar dan antusias anak-anakku semuanya ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa. Ya, siswa itu akan satu mengidentifikasi perintah pada SketchUp. Jadi nanti anak-anakku sekalian itu lebih
mengetahui atau mengidentifikasi terlebih dahulu toolbar ya, perangkat yang ada di SketchUp itu sendiri. Sebelum jauh kita melangkah ya, tentu kita harus coba melatih emosional kita ya, supaya lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Kita coba latihan mindfulness dulu ya, latihan stop ya. Coba kalian mengambil posisi sebaik mungkin di tempat kursi duduk kalian ya, kemudian sandarkan dengan tenang ya. Nah, kalau sudah, coba tarik napas yang dalam ya, hitungan sampai 4 ya, 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan ya. Baik, tarik lagi, hitungan sampai 4, 1, 2, 3, 4, lepaskan. Oke, tarik lagi, 1, 2, 3, 4, kembali lepaskan. Iya, cukup ya. Nah, itu melatih supaya kita lebih rileks ya, gitu ya. Gimana perasaannya setelah melakukan ini? Nyaman ya? Oke, lebih tenang, lebih enak mungkin ya. Ya, jadi ini nanti kita biasakan ya di pembelajaran kita, nanti latihan mindfulness itu ya, kita coba lakukan. Baik anak-anakku sekalian, lanjut kita perkenalkan adalah aplikasi SketchUp ya. Jadi SketchUp dirancang untuk memudahkan proses desain arsitektur, rekayasa, dan konstruksi. Jadi ada sedikit perbedaan dengan 2 dimensi ya. Oke, kita lihat lebih jauh. Kelebihan. Nah, di SketchUp juga ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan pekerjaan 2 dimensi. Ini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama interface, kemudian mudah digunakan, banyak open source, artinya banyak aplikasi yang bisa dipakai di situ ya. Dan mendukung fitur-fitur ya untuk 3ds, DWG, dan lain-lain ya. Dan aplikasinya ringan ya, jadi sangat ringan, jadi nggak perlu perangkat komputer yang berlebihan ya, cukup yang sederhana. SketchUp ini bisa dipakai, bisa diinstalkan di komputer. Nah, ada beberapa juga kekurangannya karena kesederhanaannya itu ya, karena pada prinsipnya SketchUp ini sederhana dibandingkan dengan yang lain ya. Terjadi crash ya apabila terlalu banyak perintah, dia sering trouble gitu ya. Ke warehouse, ada external warehouse ya, itu adalah perintah-perintah yang nanti akan disajikan di SketchUp. Ini masih fungsi-fungsinya ya. Lanjut kemudian, nah ini juga masih fungsi-fungsinya, ada window, dan ini ada beberapa contoh anak-anakku ya, contoh hasil dari penggambaran 3 dimensi dengan menggunakan SketchUp ya. Nah, kalian nanti akan bisa menggambar seperti ini dengan aturan atau perintah-perintah tadi yang ada di depan yang sudah Bapak jelaskan ya. Nanti juga ada tutorialnya bagaimana cara membuat rumah ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga adalah contoh gambar 3D yang sudah ditambahin dengan sentuhan lain ya. Ada pohon, ada orang, ada mobil ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, di sini ada contoh gambar rumah 3 dimensi. Ini adalah denah yang ada denah 3D ya. Nah, kemudian ini juga ada denah yang sudah kita naikkan gitu ya. Oke, nah ini juga adalah beberapa gambar ya dalam bentuk balok. Ini juga hasil dari gambar 3D. Nah, yang ingin Bapak perlihatkan di sini adalah begitu signifikannya perbedaan antara gambar 2D dan 3D. 2D ini kita menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Sampai hari ini berkembang terus. Sekarang sudah keluar yang terbaru ya, 2023 ya. Nah, yang ini hasil gambar dari 3D. Coba bandingkan di sini betapa dengan 3D ya sudah kelihatan. Hanya kelemahannya gambar 3D ini tidak bisa dipakai dalam tukang bekerja ya. Jadi bestek secara arsitekturnya tetap menggunakan yang 2D. Karena apa? Karena di sini terlihat denahnya seperti apa, ukurannya, kemudian bentuk tampaknya nanti seperti apa. Sementara kalau yang 3D itu sudah bentuk hasil ya. Artinya ingin melihat si tukang atau si yang owner yang punya rumah, kalau nanti rumah saya dibangun itu jadinya seperti ini gitu ya.
Nah, anak-anakku sekalian, nanti hari ada kerja kelompok ya. Jadi Bapak bagikan LKPD ya. Ini ada lembar kerja peserta didik ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Ada kelompok yang visual ya, ada kelompok yang auditorial, kemudian ada kinestetik ya. Nanti silahkan kalian kerja kelompok. Nah, sebelumnya Bapak perlihatkan dulu. Oke, ini adalah gambar 3D ya. Bagaimana proses ini dimulai ya, sehingga nanti bisa menjadikan gambar seperti ini ya. Nah, kita lihat beberapa fitur nanti akan digunakan. Ini adalah toolbar yang ikon-ikon yang berfungsi atau yang nanti akan menjadi alat untuk menggambar ya. Nah, diawali dengan membuat denah seperti ini ya. Ini menggunakan line. Kemudian nanti kita ada proses membuat denah di sini ya, dengan sesuai dengan denah yang sudah dibuat ya. Tugas dan kelompok yang sudah ditentukan. Oke ya, baik. Silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Yang ini kelompok. Oke. Ini kelompok 1. Oke ya. Baik nak, silahkan dibaca. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Kemudian kalian kerjakan apa yang ada di situ perintahnya. Dan setelah itu kalian nanti presentasi ke depan ya, masing-masing kelompok. Kemudian kelompok lain nanti akan memberikan tanggapan dari hasil presentasi kelompok yang tampil. Bisa? Oke, kita mulai dari sekarang ya. Bapak hitung waktunya. 10 menit cukup? Cukup ya? Kelamaan atau kurang? Cukup ya? Oke. Silakan dikerjakan, silakan mengelompok ya. Depan.
Baik, anak-anakku sekalian, kembali ke tempat masing-masing, ya. Dan masing-masing kelompok akan menampilkan hasil kerja kelompoknya, ya. Oke, untuk yang pertama yang ingin tampil. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PPT yang berjudul Pengenalan Aplikasi SketchUp. Pengenalan aplikasi SketchUp. Kelebihan dan kekurangan aplikasi SketchUp. Kelebihannya interface yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Banyak macam open source serta plugin yang mendukung kinerja SketchUp. Kekurangannya, karena kesederhanaan SketchUp, pemodelan lanjut bisa menjadi sulit. Meskipun plugin bisa digunakan, gambar kurang memuaskan jika tidak dirender. Dan ini beberapa contohnya di rumah lantai 1. Di sini sudah terdapat denah yang akan dibuat SketchUp. Belum kami mengakhiri. Belum ada yang ingin bertanya? Dari kelompok mana ini? Ya. Dalam SketchUp terdapat 3 warna garis, yaitu biru, merah, dan hijau. Pada warna merah adalah sumbu X, dan pada warna hijau adalah sumbu Y. Sedangkan warna biru adalah sumbu Z. Sumbu Z adalah sumbu vertikal atau garis lurus dalam SketchUp. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tegar dari kelompok 3 dan Saya Ryan Pratama. di sini kami ingin menjelaskan apa itu tentang SketchUp. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 ingin izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan 3D warehouse pada SketchUp? Warehouse itu ialah tempat penyimpanan model-model berbagai macam objek seperti lokasi, kendaraan dalam Google SketchUp. Nah, model-model itu bisa kita unduh lalu kita pindahkan ke aplikasi SketchUp. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada salah kata ataupun ucapan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Adi sudah tampil masing-masing kelompok, ya. Pasti masing-masing juga punya pemahaman, kemudian mungkin daya tangkapnya juga mungkin berbeda-beda, ya. Nah, dari apa tadi yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawan kalian, kira-kira kesimpulannya apa sih? Kita nih belajar apa hari ini, ya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oh ya, Cina. Diri, nama saya Cina Raminur Fanggerini. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah dengan adanya SketchUp, kita dapat lebih mudah untuk merancang dan menggambar suatu bangunan dalam bentuk 3D, dan kita juga bisa melihat suatu bangunan lebih realistis. Dan kesimpulan dari saya mungkin untuk para pemula yang ingin belajar gambar itu bisa lebih mudah karena tools dan SketchUp itu Lebih mudah ya? Iya, lebih mudah, Pak. dipahami ya. Sekian Oke. dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pendapat teman kalian ya. Gimana? Cocok nggak? Ya, sesuai nggak? Sesuai. Jadi baik, secara kesimpulan tadi teman kalian sudah menyimpulkan. Jadi memang pembelajaran kita hari ini adalah tentang terkait dengan SketchUp ya.
satu aplikasi yang saat ini lagi tren digunakan. Nanti paham ini, 2D-nya oke, 3D-nya ditunjang oke, otomatis nanti perusahaan di luar sana sudah menunggu kalian ya. Saya doakan kalian sukses ke depannya ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugas ya di LKPD itu nanti tolong dikerjakan ya. Nanti dikumpul di minggu depan ya. Nanti Bapak kirim link Google Form-nya, kalian upload di sana ya. Bisa? Ingat kapan? Minggu? Baik. Sebagai refleksi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, ya, mungkin ada saran ya buat Bapak kedepannya lebih baik lagi pembelajaran kita ada? Widya coba. Ada permainan sebelum memulai pelajaran. Oke. Ada untuk kayak pemanasan kayak tadi, biar rileks untuk pembelajarannya. Oke, baik. Makasih ya. Makasih Widya, sarannya begitu kalian refresh ya. Jadi mindfulness-nya dapat, kemudian ceria, belajarnya juga menyenangkan ya. Baik anak-anakku sekalian, minggu depan ya kita akan belajar, kalau hari ini kita baru pengenalan ya, maka minggu depan kita sudah mulai pelaksanaan ya. Jadi tolong persiapkan diri, baca literatur ya. Jadi besok itu adalah kita ke aplikasi ya, kita ke praktik ya. Praktik menggunakan aplikasi Sketsa. Itu ya. Saya kira itu anak-anakku sekalian pertemuan kita hari ini ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ada? Silakan. Ya. Berdiri. Tugas betul. Untuk pakai mic dulu. Oh ya. Kan tadi Bapak ngasih kami tugas ya Pak ya. Iya. Nah tugasnya itu mengirim melalui apa? Maaf saya tadi kurang jelas Bapak ini tadi. Baik. Ikan masing-masing, tolong itu dikerjakan ya. Di dalam situ ada materi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah itu dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul, dan ngumpulnya itu melalui link Google Form, nanti Bapak kirim lewat WA Group ya. Oke, paham ya? Demikian anak-anakku sekalian, luar biasa pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri, untuk itu silahkan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian antusiasnya hari ini, pembelajaran hari ini. Lebih semangat, besok berjumpa kembali di minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi generasi. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ami Cahyawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Saya masih ditemani oleh Bapak Edi Susanto MPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Sujatmoko MPD MSD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya, selamat siang Pak Moko, Pak Edi. Selamat siang Ibu. Sehat semua ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Edi ya Pak ya. Iya. Jadi terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Edi lakukan. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Pak,
Bagaimana nih perasaan Pak Edi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin sudah berlangsung? Baik, terima kasih Bu Arlik. Alhamdulillah kalau perasaan ya senang, lega lah, yang jelas lega ya, plong lah ya. Karena proses ketika waktu saya diobservasi itu ya diawali dengan mempersiapkan diri tentunya ya, kemudian menyiapkan anaknya, kemudian menyiapkan situasi pembelajaran pada hari itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah juga siswanya juga antusias. Begitu Bu Arlik. Oh ya, baik. Jadi alhamdulillah semua proses berjalan sesuai dengan harapan ya Pak ya? Iya. Ya. Bisa diceritakan nggak Pak Edi, area pengembangan apa yang Pak Edi lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkahnya Pak, atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, terima kasih. Jadi gini Bu Arif ya, untuk tahapan tentu sebagai seorang guru kan kita mempersiapkan pertama perangkat pembelajaran ya. Dan saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian modul ajar dan sebagainya. Nah, di area pengembangannya ketika itu saya mempersiapkan, karena memang materi saya ini teori dan praktik ya, tentu yang saya kembangkan di sini adalah dari segi pengetahuannya sekaligus juga segi praktiknya atau keterampilannya seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Betul, pengetahuan Ya, dan menurut keterampilan. Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Iya, jadi karena pengembangan tadi kan diawali dengan sebelumnya kan memang ada pengetahuan ya Bu ya, kita cerita tentang pengenalan, kemudian kebetulan materi saya ini adalah aplikasi SketchUp namanya, adalah satu aplikasi pembelajaran yang fungsinya itu adalah untuk penggambaran 3 dimensi untuk siswa kelas 12 jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, menurut saya dalam pembelajaran kemarin itu karena memang anak kan memang suka ya kalau sudah bicara desain gambar itu senang gitu. Jadi saya menganggap sudah berjalan dengan baik ya, walaupun masih adalah beberapa kekurangan ya yang mungkin dalam proses pembelajaran ini. Begitu Pak. Oh ya baik, jadi alhamdulillah ya Pak ya sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai harapan, tapi tadi masih ada yang harus diperbaiki. Iya. Ya kalau menurut Bapak itu apa sih Pak yang harus diperbaiki, kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Pak Edi hadapi Iya. pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi gini, saya yakin setiap guru pada saat proses pembelajaran itu ya sama lah ya, hambatan yang sering terjadi itu kan tentu oleh siswa sendiri ya. Masih ada beberapa siswa yang pada saat proses pembelajaran itu berjalan ya, beberapa siswa tidak ingin terlibat secara langsung ya. Terus kemudian kurang aktif dalam pembelajaran, apalagi ini kan terkait dengan penggunaan aplikasi komputer ya. Jadi kalau misalnya dia memang tidak memperhatikan dengan baik ya, tentu nanti apa yang saya jelaskan itu juga akan merugikan dia. Karena apa? Ketika salah satu ikon misalnya itu dia tidak pahami, tentu dia tidak bisa melaksanakan penggambaran 3 dimensinya. Jadi saya merasa kekurangan di sini adalah beberapa anak kurang aktif, kemudian masih suka dengan dunianya sendiri ya. Bahasa saya seperti itu. Kenapa? Karena ketika pembelajaran berlangsung, apalagi komputer itu sudah hidup ya, dan aplikasi itu sudah dibuka, bukannya menyimak apa yang kita terangkan dulu, tapi dia malah asik dengan komputernya. Nah itu yang sering terjadi kendala saya ketika pembelajaran ini seperti itu. Oh iya. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif gitu ya Pak ya, dan mengandalkan temannya. Ya, jadi kalau menurut Bapak nih, mengapa Pak mereka itu bisa terlihat kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif? Tadi yang mungkin kalau bisa diuraikan dengan lebih jelas itu, langkah-langkah yang bisa Pak Edi lakukan itu seperti apa Pak?
Oke, saya merasakan memang beberapa anak ini memang ada yang kurang aktif ya, kemudian sulit menerima materi. Mungkin kendalanya yang saya rasakan ya, mungkin pada saat pembagian kelompok, karena pembelajaran ini kan diawali dengan pembagian kelompok ya. Mungkin kelompoknya terlalu besar, pada saat mereka menerima materi itu, mereka kan ada pembahasan terlebih dahulu. Dan adanya banyak kelompok akhirnya saling mengandalkan temennya gitu kan. Nah ini juga ya jadi evaluasi saya, terus ke depan mungkin saya akan lebih memperhatikan lagi minat atau gaya belajar anak tersebut seperti itu. Oh, jadi tadi langkah yang Bapak evaluasi itu dalam metode pengompokannya ya Pak ya, dan mengidentifikasi dengan gaya belajar siswa. Betul. Ya mungkin kalau tadi dari langkah yang telah Pak Edi sebutkan, nanti ternyata kurang efektif berjalannya, kira-kira ada alternatif solusi lain nggak Pak? Ya, yang terpikir sama saya sih sebetulnya gini, mungkin saya akan lebih konsen ke pendekatan individual ya. Jadi mungkin dalam membagi kelompok itu saya sesuaikan dulu dengan kelompok sesuai dengan minat dan belajar anak ya. Seperti kita ketahui di pembelajaran atau model atau gaya belajar ini kan ada yang visual gitu ya, ada yang auditory gitu ya, ada yang kinestetik ya Bu Alik ya. Nah jadi mungkin dengan pengelompokan itu mereka merasa lebih nyaman ya. Misalnya, oh kamu kelompok ini lebih ke visual, berarti nanti kamu buat gambar gitu kelompoknya. Terus kamu ke kinestetik, mungkin ke gerak seperti itu. Jadi mungkin buat video gitu. Seperti itu kira-kira. Oh ya baik. Jadi rencana ke depan tadi Bapak akan melakukan pendekatan individual sama membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar ya Pak ya. Ya, tadi ada yang menggunakan gaya belajar visual, mungkin ada yang auditory, dan pastinya juga ada yang gaya belajarnya itu kinestetik. Ya, Pak, ya. Jadi kira-kira kapan nih Pak Bapak bisa melakukan perubahan tadi dengan rencana yang telah Bapak sampaikan? Yang jelas karena ya ini menurut saya harus cepat ya. Jadi mungkin pembelajaran yang akan datang, insya Allah minggu depan itu coba saya ubah. Jadi saya coba terapkan sesuai dengan gaya belajar anak tadi. Insya Allah minggu depan sudah saya lakukan. Kira-kira perlu bantuan dari pihak lain nggak Pak? Atau siapa gitu yang bisa terlibat dalam tadi rencana kebaikan Bapak? Iya, pertama tentu tim mengajar saya, kemudian ketua program ya. Kenapa? Karena ketua program atau teman tim saya mengajar juga harus tahu apa yang saya butuhkan, mungkin dari segi peralatan ya. Kemudian tentu saya harus menyiapkan alat-alat tersebut di bengkel supaya bisa lebih disiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Terus mungkin teknisi di lab ya di bengkel juga menyiapkan, oh ini ada kelompok ini nanti tolong disiapkan alatnya ini, kelompok ini nanti tolong disiapkan ini. Jadi tentu itu tidak dari saya sendiri, tentu dari kepala bengkelnya, kemudian ketua programnya dan teknisi di tempat saya mengajar. Oh ya baik. Jadi tadi luar biasa rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Ya, mungkin saya nanti beberapa minggu ke depan ingin tahu nih Pak keberlanjutannya seperti apa, apakah hasilnya bisa lebih memuaskan atau bagaimana. Ya, jadi komitmen Bapak sejauh apa nih Pak, sekaligus kesimpulan nih Pak dari awal tadi pembicaraan kita, kira-kira yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak dapatkan itu apa? Baik. Pertama, komitmen saya untuk pembelajaran ini agar lebih baik dari kendala-kendala yang tadi saya hadapi gitu ya. Satu, saya akan koordinasi lebih lanjut ya. Koordinasi ini terkait dengan peralatan yang diperlukan, sarana prasarana yang saya perlukan di kelas. Kemudian yang kedua adalah dari segi anaknya ya. Anaknya tentu pada saat kegiatan berlangsung juga harus siap ya. Nah siap ini kan ada alat juga yang dibawa anak. Nah jadi mungkin dari jauh hari malamnya atau saya udah informasikan supaya jangan tertinggal ya alat-alat yang diperlukan. Kemudian
membaca kembali tugas-tugas ya, atau petunjuk yang besok mau dikerjakan. Nah, kemudian secara kesimpulan saya dari proses pembelajaran ini dari awal hingga akhir, pertama saya bisa menemukan bahwa pembelajaran itu ternyata kita tidak bisa sesuai dengan hanya patokan ke RPP ya, ke rencana pembelajaran. Jadi step by stepnya begini, ternyata tidak, ternyata di lapangan berbeda ya. Jadi saya harus lebih memahami tentang karakter anak, kemudian gaya belajar anaknya, kemudian saya juga harus mengerti suasananya. Mungkin saya mulai dari ice breaking-nya lebih bersemangat, kemudian mungkin saya latihan mindfulness ya, latihan stop dulu supaya hari itu memang pikiran hatinya hadir. Di mengambil kesimpulan ini sangat pertama adalah mencoba untuk pertama adalah menyiapkan diri ya, menyiapkan diri baik diri saya maupun anak-anak. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, kepada siswa. Yang ketiga adalah tentu saya juga harus bisa mempersiapkan materi saya lebih baik lagi supaya anak lebih berkesan, lebih senang, dan terakhir mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu memang akan disenangi oleh anak. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa. Jadi begitu ya Pak ya, ternyata ketika kita sudah membuat RPP itu nggak bisa saklek digunakan ya Pak. Ternyata proses yang ada di lapangan itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Iya, tadi seperti yang sudah Pak Edi katakan, bahwa ternyata perlu juga untuk bisa mendalami gaya belajar siswa itu seperti apa, dan ternyata suasana di kelas itu juga sangat menentukan ya Pak ya. Jadi kita harus juga bisa menyesuaikan gitu ya Pak ya, membaca suasana hari itu. Kemudian tadi mempraktekkan metode mindfulness ya, dan pastinya persiapannya juga harus lebih matang ya Pak ya, dari segala aspek yang kita butuhkan. Ya baik, mudah-mudahan Pak Edi bisa semangat terus nih Pak. Terima kasih Bu Arlik. Ya, terima kasih ini untuk jawaban Pak Edi. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan tadi bisa secepatnya direalisasikan. Ya, terima kasih juga sama-sama Bu Arlik atas saran-sarannya, masukannya. Sama-sama. Ya, Pak Edi ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya, untuk apa yang akan saya lakukan secepatnya mungkin bisa minggu depan ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya tentu akan berkoordinasi lagi, dan ya jangan bosan-bosan untuk memberikan bimbingan yang sangat. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya saya bisa baik-baik. Dengan senang hati Pak, saya juga nggak sabar menunggu keberlanjutan informasi dari Pak Edi. Semangat terus Pak. Terima kasih banyak Bu Arli. Kalau sudah kita akhiri mungkin ya Pak, percakapan pasca observasi kita hari ini. Sekali lagi tetap semangat buat Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kesempatan selanjutnya saya akan berbincang dengan Pak Kofo nih Pak, ya sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Pak atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi. Ya, gimana Pak? Dipersilakan kepada Pak Kofo. Ya, terima kasih Bu Arlik. Tadi saya sudah menyaksikan langsung percakapan Bu Arlik dengan Pak Edi yang sudah mengalir lancar ya, nggak ada masalah, alhamdulillah. Diawali dengan pembukaan, kemudian tadi yang intinya kan mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah yang ditemui oleh Pak Edi dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya, kemudian juga disampaikan atau dibicarakan tentang rencana aksi ke depan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari masalah yang ditemui oleh Pak Edi. Itu sudah disampaikan beberapa, dan juga sudah ada kapan waktunya. Jadi
ada rencana perbaikan itu sudah dirancang dengan penuh tanggung jawab ya. Durasi waktunya akan diselesaikan dalam waktu 1 pekan insya Allah, dan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perbaikan itu siapa saja itu disebutkan oleh Pak Edi ya. Tapi ada yang menarik tadi, misalnya kan salah satu masalahnya kan ada sebagian siswa yang kurang aktif, mungkin bisa dieksplor lagi, misalnya sebenarnya sudah dipetakan. Nah ini kenapa kemarin tidak dipakai sebagai bahan untuk melakukan kegiatan pembelajaran bagi kelompok berdasarkan itu, karena rencananya kan tadi mau ada pembelajaran yang berdasarkan kayak belajar anak ya, yang visual, auditori, kemudian kinestetik gitu ya. Sehingga nanti mungkin bisa jadi diferensiasi produk juga itu ya. Oke, saya kira itu yang menarik. Tapi saya kira overall semuanya sudah gede gitu. Terima kasih sudah melakukan tugasnya dengan baik sekali Bu Arlik, dan ini apa ya, menjadi aset di sekolah ini untuk pembelajaran yang baik.